Baru juga. Halo, selamat datang di channelnya Nesnumoto. Dan ya kayak Jepang banget tuh. Nesnumoto. Hai. Balik lagi di berbagi sudut pandangnya Nesnumoto. Ya, sudah sekian lama berbagi sudut pandang libur. Iya tahu, salah tahu. Oke. Di berbagi sudut pandang kali ini kita bakalan sharing satu konsep foto yang kemarin baru dibuat. Konsep foto ini dibuat untuk Dinda sama Adam. Fotonya kayak gimana? Kalian lihat dulu fotonya. Seperti ini. Ini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, pusing-pusing deh editor. Serah ya, pokoknya ini kemarin bikin kayak gini. Nah, tadi itu foto yang dibikin, konsepnya dia campers van, jadi ya camping ada van-nya, campers van. Di balik foto itu tuh sebenarnya ada satu ceritanya, ada satu meaningnya, ada satu esensinya lah, gitu ya. Kenapa harus dipilih konsep itu untuk Dinda dan Adam? Jadi ceritanya ini didapat atau konsep foto ini tuh didapat waktu kita brainstorming tentang konsep prewednya. Kita ngobrol-ngobrol, kita ketemu di satu tempat waktu itu. Kita juga akhirnya banyak sharing di situ keinginannya, contoh-contoh. Mereka ngeliat contoh-contoh foto kayak gimana, dan ada yang menarik dari mereka adalah ternyata mereka memang sudah mempunyai satu konsep lah waktu itu. Jadi mereka udah punya konsep untuk foto prewednya. Nah, konsepnya ini gitu. Di situ saya ngobrol sama mereka. Jadi kenapa sih harus konsep ini yang dipilih? Ternyata si konsep ini mereka pilih karena basicnya adalah mereka sama-sama punya satu wishlist untuk kayak road trip. Mereka punya satu wishlist untuk jalan pakai van, camping, kayak gitulah gitu. Dan itu tuh selama mereka bersama tuh si wishlist ini belum terrealisasi gitu. Jadi mereka pengen mewujudkan satu wishlist bareng mereka di konsep prewednya mereka gitu. Nah, pas itu mereka ceritain, ternyata memang saya mikir waktu itu ya udah gitu, ini bisa dijadiin salah satu konsep untuk prewed mereka. Kenapa? Karena di konsep ini juga mereka tuh punya cerita gitu, mereka tuh punya keinginan gitu. Jadi nggak sekedar hanya foto konsepnya campers van gitu di satu hutan atau di mana, di satu tempat, tapi di balik foto itu tuh nanti kalau mereka suatu saat nanti ngelihat lagi tuh mereka ngeh gitu bahwa iya ya, kita tuh dulu punya satu wishlist yang sama, yang selama mereka bersama belum bisa terrealisasi dan akhirnya direalisasikan di prewed gitu. Itu dibalik konsepnya lah ya, itu dibalik konsep kenapa itu dibalik cerita, itu cerita itu cerita jadi itu jadi gini, itu cerita dibalik konsep foto prewed untuk Dinda dan Adam gitu ya. Nah, sedikit cerita juga, jadi pas photoshootnya, pas lagi hari H untuk pada saat hari prewednya itu ada beberapa hal yang menarik juga gitu. Sebelumnya juga gitu, dari persiapannya juga gitu. Jadi satu hal yang sangat saya apresiasi dari Dinda dan Adam ini tuh mereka benar-benar mempersiapkan. Mereka benar-benar pengen konsep ini tuh terrealisasi. Ini bisa dilihat dari Dinda waktu itu sama Adam, mereka sampai seniat itu untuk nyewa satu set properti campnya itu di, kalau nggak salah, daerah Majalaya apa Banjaran, dan mereka bawa propertinya pakai motor. Itu H-1. Jadi kita kan punya grup WhatsApp untuk prewednya, dan mereka report gitulah gitu, mereka ngabarin gitu bahwa Kak, kita udah di sini, propertinya udah ready, yang ada ini, yang belum ini, tolong disiapin sama Nesnu. Mobilnya mereka udah dapat, warnanya ini gitu. Dan itu komunikasi yang ada di grup gitu. Dan di situ saya lihat dia fotoin motornya, terus dia kirimin, kita mau berangkat ya Kak. Di situ jadi yang wah gila, keren nih gitu. Jadi mereka memang benar-benar menginginkan si wishlist mereka terrealisasi, dan mereka pengen sesuai dengan yang mereka inginkan gitu.
Jadi di situ kita benar-benar juga jadi termotivasi juga untuk call out juga. Pas hari H ternyata hujan lumayan gede. Akhirnya ya waktu itu kita coba untuk nunggu, kita lihat, dan ternyata memang satu hal yang kita tidak bisa maksimalkan waktu itu adalah cuaca, jadi tidak terrealisasi. Cuman di situ waktu itu karena kita pengen berikan yang terbaik juga buat mereka, kita cari cara gimana caranya hujan, ya udah nggak apa-apa, tapi kita atur beberapa rundown yang udah kita bikin, yang akhirnya dimodif, dimajuin, yang ini dirubah lagi gitu. Jadi asalnya waktu itu kita mau ngambil sore-sore itu mereka lagi jalan dulu lah gitu, belum masuk mobil, tapi karena hujan akhirnya kita rubah si jalan-jalan yang tanpa mobilnya itu kita cut, kita akhirnya masukin ke mereka, ya udah di mobil aja. Waktu itu saya sama videografernya Ilham, jadi saya sama Ilham waktu itu naik juga di belakang mobilnya, kita jalan. Adam tuh saya suruh untuk nyetir, bener-bener nyetir si PW-nya, dia biar ngerasain kayak gimana bawa PW-nya itu, yang karena dia pengen kan, jadi ya nih direalisasi ini, ayo kamu bawa, jalan, kita di belakangnya, dan itu lumayan sih, kebanting kanan kiri gitu ya, foto masih lumayan ya, masih enak. Nah, video tuh mungkin nanti bisa diiniin ke ininya lah ya, ke videonya dilihat juga ya, mungkin ada frame-frame yang rada-rada Ilham rada kegoyang-goyang gitu, itu mungkin bukan disengaja tapi memang mobilnya goyang gitu. Kita ada di belakangnya, dan di belakangnya tuh si fan-nya tuh kosong, jadi nggak ada joknya, jadi kita berdiri, kita shoot sambil jalan, ya lumayan lah. Jadi akhirnya itu menarik juga gitu ya. Udah akhirnya dapet lah frame di situ. Terus habis dari situ yang alhamdulillahnya hujannya berhenti. Cuman memang waktu itu jam berapa ya, sekitar setengah 6 sore si hujannya berhenti. Masih dapat lah apa ya namanya ya, suasana sore-sorenya masih dapat. Aku dapat juga blue hour sore itu, dapat juga ternyata waktu itu ada beberapa frame yang sore-sore tapi langit biru, blue hours ya, itu dapat. Terus beberapa activity aku bikin di sana, secara directnya pun aku tuh bikin mereka untuk ya udah kalian memang kayak camping aja, kalian lagi duduk ngobrol, coba untuk nyalain api unggun gitu, terus kayak Dindanya bikin kopi lah atau minuman gitu, terus mereka ada chit-chat ngobrol gitu. Terus ya activity pada saat itu mereka dibuat senatural mungkin untuk mereka berkegiatan secara camp lah ya. Jadi memang untuk sesi ini tuh jadi saya bertugas sebagai fotografer yang memfasilitasi Dinda dan Adam mewujudkan wishlistnya mereka gitu. Jadi ya semoga kemarin dengan sesi kemarin tuh salah satu wishlist dari Dinda dan Adam, walaupun mungkin gak maksimal, tapi setidaknya menjadi terrealisasi gitu. Itu ceritanya tentang photoshoot di hari H dan sebelumnya lah ya, persiapannya gitu. Nggak ada kendala yang kayak gimana, cuman ya hujan aja itu karena kita nggak bisa ngatur. Itu cerita untuk Dinda dan Adam, konsepnya Campers Fan di berbagi sudut pandang di semua toko ini. Kayaknya mungkin kalau untuk berbagi sudut pandang konsep foto Dinda dan Adam Campers Fan ini, garis besarnya tadi. Jadi memang nggak secara esensi sebuah foto mungkin nggak terlalu berpuitis, atau kalau kemarin kan ada story dan analogi lah ya gitu aku bikin. Kalau ini sih sebenarnya lebih simple. Sesi foto prewednya ini memang dibuat berdasarkan apa yang mereka inginkan dan berdasarkan juga mungkin mewujudkan satu wishlist mereka. Itu inti cerita lah ya, itu inti cerita dari si konsep foto Dinda dan Adam tadi. Itulah ya untuk yang sekarang ya. Jadi semoga setelah nonton ini jadi tahu kenapa sih Dinda Adam harus memilih konsep untuk prewednya itu Campers Fan. Jadi tadi ceritanya ya, ini berbagi sudut pandang aja. Jadi setidaknya seperti tujuan dari si berbagi sudut pandang ini tuh lebih ke menyamakan sudut pandang kita untuk satu buah atau satu konsep foto gitu. Terima kasih banyak sudah
mau nonton, sudah mau mendengarkan cerita tentang konsep fotonya Dinda dan Adam di berbagai sudut pandang Nesumoto. Semoga bisa memberikan sesuatu hal yang didapatkan. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, dan share video ini biar semakin banyak yang lihat videonya. Akhirnya semua mengetahui dan mempunyai satu sudut pandang yang sama untuk konsep foto Dinda dan Adam. Terima kasih banyak dan dadah, thank you ya. Dah.